wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala, yang saya hormati Bapak Ibu unsur pimpinan perguruan tinggi, baik di LLP Wilayah 10 dan 17, dan Bapak Ibu admin Pedidikti beserta yang hadir pada Jumat hari ini. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dalam rangka memaparkan materi yang kami dapat seminggu yang lalu, jadi LLDIKT diundang untuk kedua kalinya untuk menjelaskan juknis dan hasil data sementara yang ada di dashboard IKU Pedidikti. Jadi setelah saya diskusi dengan Ibu Kepala, menurut Ibu Kepala lebih layaklah kita secepatnya diberikan informasi kepada perguruan tinggi, baik di LLDIKT 10 ataupun 17, karena datanya ini data tahun 2023. Jadi yang akan saya paparkan adalah hasil data IKU beserta penjelasan poin-poin setiap IKU-nya yang diharapkan Bapak Ibu sudah ada gambaran setelah pemaparan ini. Dan untuk berikutnya tidak gampang lagi, tidak mempertanyakan masalah di akun dashboard itu seperti apa ataupun inputannya dari mana. Bunyi Oke, boleh di-unmute yang ini? Oke. Nah, untuk dasar hukumnya adalah Kepmen Menteri Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 210 garis miring M 2023. Bapak Ibu nanti materinya akan saya share juga tentang Kepmennya. Dan ada petunjuk teknisnya dari Keputusan Dirjen Pendidikan Riset dan Teknologi tentang petunjuk teknis pengukuran dan perhitungan insentif indikator kinerja utama perguruan tinggi negeri akademik pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Nanti di Kepmen juga dijelaskan untuk perguruan tinggi swasta mengikuti diktum nomor 2 untuk menyusun target kinerja. Jadi saya kasih gambaran seperti Ibu Kepala tadi sampaikan bahwa itu sangat penting untuk mengukur dari kualitas ataupun keadaan perguruan tinggi. Kalau ke kita, ke LLDIKT untuk menyusun rencana kerja ke depannya. Jadi apa yang pantas atau apa yang harus dilakukan oleh LLDIKT untuk perguruan tinggi di bawah lingkungan LLDIKT-nya. Seperti itu garis besarnya. Kemudian juga tentu menyusun rencana kerja dan anggaran. Makanya tadi LLDIKT juga pernah mengirim informasi, surat setiap triwulan. Tadi juga saya dapat info, Ibu Kepala mau izin saya tambahkan, dari bagian perencanaan, nanti akan mengirim surat untuk permintaan data TW1 pada tahun 2024 ini. Nanti isiannya itu kecuali dengan tracer study, karena untuk di perencanaan dari IKU 2 sampai IKU 6. Nanti setelah ini akan ada surat dari LLDIKT untuk mengisi secara manual untuk TW1, yaitu pada bulan Januari sampai bulan April ya, TW1. Awal tahun 2024. Oke. Saya akan menjelaskan 8 IKU, dan setiap IKU ini akan saya jelaskan apa saja cakupannya dan di aplikasi mana Bapak Ibu atau admin perguruan tinggi memproses atau menginputkannya. Yang kemarin heboh di unsur pimpinan perguruan tinggi, kita dihebohkan dengan akun dashboard. Itu saja sudah sedikit harus ditambahkan nampaknya informasi bahwa akun dashboard itu yang ada di admin PT, di IKU PT admin Pedidikti, IKU PT Kemdikbud.go.id, itu adalah hasil dari inputan proses di beberapa sumber atau aplikasi yang diproses setiap IKU-nya. Jadi di dashboard itu hasil rekapannya dan hasil penilaian yang dilakukan baik yang otomatis by system ataupun ada tim verifikator yang di beberapa IKU itu ada melakukan validasi atau verifikasi tentang hasil penilaian dari aplikasi tersebut. Nah, baik, saya lanjut IKU 1. Kita ada 8 IKU sesuai dengan Kepmen. Di IKU 1 itu tentang lulusan mendapatkan pekerjaan yang layak. Jadi untuk pendapatan pekerja yang layak itu adalah di web tracer study kemdikbud.go.id. Saya melihat hasil rekapannya karena sebenarnya
yang inti dipermasalahkan atau disampaikan adalah hasil inputan sementara. Menurut informasi dari kementerian, itu kita kasih di batas waktu sampai 17 Mei. Ini makanya kita kejar 7 Mei ini. Kalau memang yang masih kosong, kita usahakan minggu ini bisa dilengkapi. Untuk IKU 1, hampir banyak yang hanya 9 atau 10 perguruan tinggi yang sudah ada angkanya. Jadi Bapak Ibu, kalau ingin IKU 1-nya adalah ada angkanya, berarti harus submit data terser study-nya. Jadi untuk penjelasan terser study saya pikir sudah sering disosialisasikan oleh bagian kemahasiswaan sebelumnya. Itu harus lengkap, harus sampai upload dokumen atau upload filenya yang format sesuai formatnya. Itu datanya sampai tahun berapa, yaitu yang tahun 2023. Kemudian di data pedidiktinya pun harus berstatus lulus dalam rentang waktu tahun 2023 tersebut. Jadi untuk cakupannya adalah mahasiswa yang telah lulus pada program studi program tingginya, kemudian program studi sarjana, dan sepanjang tahun di anggaran 2023. Jadi anggaran 2023 itu kalau di pedidiktinya adalah jadwal perkuliahan yang sampai pada bulan atau tahun di 2023. Oke, kemudian kalau di terser tadi mungkin Bapak Ibu bagian kemahasiswaan akan bisa lebih jelas. Itu masa tunggunya seperti apa di menu format Excel yang diupload di web terser tadi. Jadi kami harapkan LLDikti menghimbau Bapak Ibu untuk menyelesaikan atau mengupload data di website terser tadi dan membuat status lulus di pedidikti di neofeedernya, sehingga nanti di Pedidikmendikbud sudah berstatus lulus. Jadi nanti di akhir sesi saya tampilkan juga mana perguruan tinggi yang sudah ada angkanya. Untuk IKU 1 itu tidak banyak, dan berarti yang tidak ada nama perguruan tingginya di situ berarti belum ada nilainya, belum sampai mengupload memproses di terser tadi. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, yang IKU 2. IKU 2 itu tentang mahasiswa mendapat pengalaman di luar program studi. Bapak Ibu kan sudah digaungkan kita dengan Merdeka Belajar, belajar di luar program studi. Itu dilaporkannya baik di website MBKM atau yang paling intinya adalah di aplikasi neofeeder. Jadi mahasiswanya harus status aktif tahun 2023, kemudian melaporkan datanya di 2022 genap dan semester 2023 ganjil. Jadi tahun 2023 itu semesternya ada 2020 genap dan semester 2023 ganjil. Kecuali, ini yang dikecualikan adalah prodi bidang kesehatan. Karena itu setahu saya itu tidak lakukan proses yang dinilai, dan untuk program Merdeka Belajar baru beberapa yang bisa melakukan proses itu. Ini yang ketentuan di Juknisnya. Baik, ke IKU 3. IKU 3 itu dosen berkegiatan di luar kampus. Jadi dosen bekerja kegiatan di luar kampus itu adalah dia mengajar atau tridharma di perguruan tinggi lain, baik sebagai dosen atau sebagai praktisi. Kemudian membimbing juga mahasiswa di luar program studi. Jadi kalau mau dapat nilai sebagai mengajar di luar program studi juga termasuk. Membimbing itu dilaporkannya kalau di neofeeder di aktivitas mahasiswa. Kalau di sister sendiri setiap dosennya boleh melaporkan atau mengklaim bahwa dia membimbing mahasiswa di luar program studi yang dia ampuh, seperti itu. Nah, ini kejelasan bobotnya Bapak Ibu nanti di materi ataupun di Juknis yang saya akan share, Bapak Ibu silahkan baca, karena kalau kita jelaskan secara teknis ataupun poin bobotnya, ini waktu saya alami kemarin di kegiatan di Jakarta, setiap satu IKU satu pemateri. Jadi saya coba rangkum, mudah-mudahan garis besarnya Bapak Ibu bisa memahaminya.
kalau nanti ada tanya jawab, bisa saya bantu semampu yang saya ketahui. Lanjut, IKU 4 adalah praktisi mengajar di luar kampus. Nah, jadi kalau dosen, kita juga harus memiliki dosen praktisi, Bapak Ibu. Dosen praktisi itu yang di statusnya disebutkan dia sebagai praktisi, dia menandakan praktisi di luar kampus, ada aktivitas, dan itu dilaporkan di aplikasi Sister. Itu ada inputan manualnya. Kalau di Neofeeder, dia harus dilaporkan juga di perguruan tinggi yang lain sebagai praktisinya, seperti itu. Oke, IKU 5, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional. Maaf, ini lulusannya nanti sudah saya hapus. Dilaporkannya di aplikasi Sister. Jadi untuk pengakuannya itu dilakukannya di aplikasi Sister, di pengakuan tentang rekognisi internasional, seperti itu. Oke, ke IKU 6. IKU 6 ini kerjasama, kemitraan program studi. Nah, kalau IKU 6 ini sampai saat ini memang di dashboard datanya masih 0. Nah, ini prosesnya Bapak Ibu tentu harus memiliki MOA atau IA dan dilaporkan di aplikasi kerjasama. Setelah pelaksanaan dilaporkan laporannya, nanti verifikasi base system oleh kementerian. Nah, saat ini masih dilakukan verifikasi dan validasi. Mudah-mudahan sebelum 17 Mei sudah selesai dilaksanakan oleh kementerian untuk validasi, sehingga nanti angkanya tidak 0. Sampai saat ini angkanya masih 0, dan sudah dijelaskan kemarin, bahkan mungkin untuk acara kerjasama bagusnya memang ada kegiatan khusus juga, sedang didiskusikan dengan pimpinan, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Jadi untuk ruang lingkupnya program studi sarjana. Nah, untuk IKU 7 adalah kelas yang kolaboratif dan partisipatif. Itu adanya di aplikasi Neofeeder. Jadi di kurikulum atau bahan papaiannya, di kurikulum yang diinputkan di Neofeeder itu harus terbagi menurut base project ataupun pembelajaran di bagian yang memiliki bobot. Nanti ada inputannya di pembuatan kurikulum dan kelas perkuliahan. Untuk pengumpulan datanya itu dari mulai penyusunan rencana pembelajaran semester. Jadi ada kemarin pertanyaan dari admin perguruan tinggi, seperti apa sih RPS-nya, seperti apa rincian laporan hasilnya. Justru kalau menurut kami, seorang wakil kurikulum atau wakil bagian akademik harus memiliki atau sudah memiliki rencana pembelajaran per semester. Dan RPS itu yang mengandung kelas yang kolaboratif dan di menu Neofeeder itu ada, harusnya sudah dijelaskan di semester awal atau di awal perkuliahan. Dan itu diinput di aplikasi Neofeeder. Jika itu sudah diinput dan nanti membuat kelas perkuliahan, hasil nilainya akan keluar dan akan tercapai nilai daripada IKU 7 tersebut dengan perumusan nilai sesuai dengan juknis di keputusan dirjen yang di atas. Untuk IKU 8, ini program studi berstandar internasional. Jadi Bapak Ibu, kalau nanti sedang ada proses atau ada berniat untuk menstandarkan program studinya, ingin mendapatkan akreditasi internasional, itu pengajuannya ada di website PDDikti, di laman PDDikti Admin Kemdikbud, di menu pembelajaran dan kemahasiswaan. Nanti diajukan di situ, dokumennya ada di situ. Kalau saya sudah memiliki dokumennya, nanti yang memvalidasi di LL Dikti dan lintas sampai ke kementerian. Sampai ada nanti tahap berikutnya untuk meluncurkan atau mendapatkan nilai akreditasi tersebut. Nah, ini untuk tampilan dashboardnya Bapak Ibu, yang sebelah kiri itu menu loginnya, ikupt.kemdikbud.go.id, itu login dengan menggunakan akun pimpinan yang dibuatkan oleh akun PDDikti.
akun master di perguruan tinggi masing-masing. Nanti akan tampil pencapaian IKU yang sudah diinput dari aplikasi yang tadi saya jelaskan. Jadi ada data per IKU, data per PT kalau di login kami. Nah, ini di tampilan dashboard itu ada keterangan capaiannya, kemudian di angka seperti yang dicontoh di bawah ini, IKU 3 ini ada angkanya. Pengen tahu angka 3 itu terdapat dari mana? Bentar saya. Di saat diklik ada tanda kaca pembesar, ini akan keluar datanya didapatkan dari mana. Misalnya ini jumlah dosen melakukan tridharma berapa orang, jumlah dosen berpraktisi berapa, ini kan IKU 3, dan jumlah dosen yang membimbing mahasiswa tadi, dan capaian bobot IKU-nya adalah berapa, seperti itu. Nah, nanti per jumlah dosen NIDN-nya semuanya berapa. Itu penjelasannya akan bisa Bapak Ibu lihat. Misalnya jumlah dosennya sekian, ternyata dosen yang melakukan tridharma sekian, berarti Bapak Ibu bisa tahu dosen di bawah perguruan tinggi Bapak Ibu belum melakukan tridharmanya, belum terlaporkan di aplikasi Neofeeder ataupun sisternya, seperti itu. Jadi ini makanya akun dashboard itu kan dipegangnya oleh pimpinan, agar pimpinan bisa ngecek perguruan tinggi kita ini sudah memiliki di IKU ini berapa nilainya, IKU 2 berapa nilainya. Ini lulusan masih 0, berarti dia belum terlaporkan di aplikasi terser tadinya. Oke, nah ini yang dashboard, semoga Bapak Ibu unsur pimpinan juga tidak bingung juga bagaimana cara inputnya. Di sini bukan inputan, di sini hasil penampilan dari proses inputan dari aplikasi yang tadi saya jelaskan, kemudian dihitung oleh sistem kalau melakukan perhitungan, ataupun tampil otomatis dari data PDDikti atau sister. Nah, ini pun yang menjadi acuan nantinya Bapak Ibu unsur pimpinan untuk menggenjot di mana kekurangan data di perguruan tinggi kita masing-masing. Nah, kami memiliki data setiap perguruan tingginya. Nah, akan saya coba paparkan. Di IKU 1 itu hanya baru 11 perguruan tinggi. Nanti data Excelnya saya tampilkan berkenan. Di IKU 2 baru 50 perguruan tinggi. Ini 2 LLDikti ya. Ini kan data 2023, bisa masih LLDikti wilayah 10. Di IKU 3 itu baru 170 perguruan tinggi yang sudah memiliki nilai. Di IKU 4 84, di IKU 5 182. Nah, tadi seperti saya sampaikan, IKU 6 masih 0. Tapi setelah saya konfirmasi di bagian kerjasama, setiap perguruan tinggi sudah banyak yang menginput di aplikasi laporan kerjasama. Tinggal memang proses waktu saya kemarin diundang, memang mereka proses verifikasi dan validasi, yang mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 17 Mei sudah keluar angkanya. Kemudian di IKU 7, itu tentang yang pembelajaran tadi, baru 10 perguruan tinggi. IKU 8 berarti di LLDikti 10 ataupun 17 belum memiliki atau belum ada ajuan tentang akreditasi yang internasional. Inilah gambaran data yang baru terinput, yang baru terproses. Tapi saya yakin, terutama misalnya di IKU 1, itu sudah berulang-ulang sosialisasi tentang terser tadi, dari semenjak pertama berdiri aplikasi itu, cuman selama ini kan tidak ada mungkin laporan atau pengukurannya. Tentu besar harapan kami, Bapak Ibu, unsur pimpinan untuk mengingatkan dan menyelesaikan laporannya sebelum tanggal 17 Mei. Untuk IKU 2, nah ini yang sedang kita gaungkan tentang Merdeka Belajar, berbagai kegiatan Merdeka Belajar, ternyata hasilnya baru 40-50 perguruan tinggi. Bahkan ada kampus yang sering menjadi tempat penyelenggaraan sosialisasi tentang kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Datanya belum tentu ada. Karena selama ini mungkin belum cek di dashboard atau belum tahu sampai ke sini. Mudah-mudahan nanti setelah saya sampaikan data Excelnya, Bapak Ibu juga bisa
cek sendiri perguruan tinggi kita udah ada belum di IKU 2 ataupun IKU yang lainnya. Nah, begitu juga IKU 3, IKU 4, IKU 4 baru 84. Nah, IKU 5 itu yang memang sudah cukup banyak, 182. Nah, IKU 7, nah ini mungkin banyak yang belum paham juga. Saya sendiri pun saya pelajari kemarin, oh ternyata ada penghitungan otomatis di RPS yang telah diinput selama ini. RPS itu kan hanya dilewatkan saja, dibikin sama. Nah, ini yang perlu nanti mungkin pada sosialisasi berikutnya, baik di pembelajaran ataupun di Neofeeder, untuk penekanan penginputan aplikasi Neofeeder tentang pelaporan yang berhubungan dengan IKU 7. Di sini pun di acara Zoom ini hadir juga mungkin beberapa ketua tim, bisa juga menjadi acuan kegiatan atau kolaborasi kegiatan apa berikutnya untuk meningkatkan nilai IKU kita. Mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan. Apakah data nama-nama perguruan tinggi ingin saya tampilkan atau Bapak Ibu ambil saja di sini masing-masing? Ini materi ada 2 materi, semua materi dari mulai Kepmen dan penjelasan setiap IKU itu ada di sini, dan data update per 6 Mei malam itu kita ambil dan disajikan di link Google Drive ini. Mungkin sementara itu saja. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan resen ataupun resen nanti sama host diizinkan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada resen, berarti dianggap cukup sampai di sini. Materinya silakan ambil. Oke, ya. Izin Pak Henry. Ya, silakan. Izin Pak. Iya Pak. Perkenalkan Pak, saya Rahma. Iya. Oke, dokumenter. Ya, silakan Bu. Iya Bapak, terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatannya. Perkenalkan saya Rahma dari Stikes Kerja Jambi. Izin bertanya kepada Bapak Henry. Ya. Pak, jadi yang pertama untuk penanggung jawab IKU ini terlebih dahulu biar jelas begitu Bapak sesuai dengan tupoksi apa begitu Pak. Apakah bagian-bagiannya yang mana kata Pak yang pertama. Yang kedua memang yang sebelum-belum ini kan bingung apakah berarti mengisinya melalui link seperti yang terdahulu ya Pak. Kan gimana Ibu? Pertanyaan kedua gimana Bu? Pertanyaan kedua berarti mengisi untuk IKU yang di event ini berarti manual masih berarti melalui link seperti sebelumnya berarti Pak ya? Oke, saya jawab ya Bu ya. Terima kasih Bapak. Oke, saya jawab. Penanggung jawab IKU adalah penanggung jawab untuk data. Nah, kalau di kami tiap sebagian ada penanggung jawabnya. Kalau karena ini pun yang menjadi yang disampaikan Ibu Kepala tadi, tolak ukur sampai di mana perguruan tinggi kita diketahui atau dilaporkan LL. Begitu Bu. Jadi siapa tahu sebenarnya dosen mengajar banyak, cuma terlaporkan sedikit. Jadi nanti akan menjadi nilai kurang bagus untuk pimpinan. Makanya dashboard-nya itu diberikan usernya atau akunnya ke unsur pimpinan Ibu. Nah, penanggung jawab datanya setiap IKU ada penanggung jawab masing-masing. Misalnya IKU 1 itu berhubungannya dengan lulusan. Berarti di perguruan tinggi Ibu siapa yang bertanggung jawab data lulusan? Itu tiap perguruan tinggi berbeda-beda ya Bu ya. Nah, misalnya di bagian kemahasiswaan kah, di bagian akademik kah, itu tentu setiap perguruan tinggi berbeda-beda. Tetapi penginputannya untuk nilai dashboard IKU itu adalah melalui aplikasi yang tadi saya sampaikan. Untuk IKU 1 dari Terser Study, IKU 2 di aplikasi Neofeeder dan di website MBKN, IKU 3 di aplikasi Sister, seperti itu Bu. Tadi di materi saya sampaikan.
sampai IKU 8. IKU 8 berarti mungkin di prodi ataupun di unsur pembinaan karena mengajukan akreditasi prodi tahap internasional. Seperti itu, Bu. Kalau IKU 6 misalnya bagian kerjasama di perguruan tinggi Ibu, bagian apa yang bertanggung jawab? Nah, apakah sudah diupload ke website kerjasama? Kalau sudah, berarti tinggal nunggu validasi. Nah, yang Ibu sampaikan input dan link Google Form yang pernah diinfokan tadi oleh Ibu Kepala, dan LLDT juga pernah minta data, sebenarnya itu permintaan manual untuk laporan kita kerjasama, laporan triwulan ke kementerian, dan untuk membuat perencanaan anggaran. Tetapi data IKU ini nanti juga akan terkait dengan data hibah, Ibu. Kalau yang kemarin manual Ibu laporkan untuk kepentingan LLDT kan buat laporan nih, Bu, ke kementerian, saat ini udah sampai gini, sebegini. Itu kewajiban kami melaporkan, dan itulah keadaan real input manual. Tapi dashboard IKU PT ini yang akan mempergunakan bukan hanya LLDT saja, kementerian, satker di kementerian yang mengurus misalnya dapat dana hibah. Nanti dilihat, oh apakah perguruan tinggi ini sudah menyelesaikan IKU-nya. Kemudian nanti juga ada penghargaan misalnya. Penghargaan perguruan tinggi kedepannya mungkin akan menjadi tolak ukurnya dari hasil capaian IKU tersebut. Cuman berbedanya, kalau di dashboard IKU PT itu laporannya tahun kemarin, data tahun kemarin dilaporkannya sekarang. Tampilnya sekarang, Bu. Tetapi kalau untuk LLDT itu manual, real. Butuhnya nih sekarang tahun 2024 TW1. Itu butuhnya hari ini diinput manual. Nah, jadi kalau saya sebagai orang PDDikti sih, Bu, apa yang Ibu laporkan di PDDikti itu sebenarnya udah ada di sistem Bapak Ibu. Jadi kalau nanti misalnya untuk keperluan Google Form, yang penting kita tahu, ternyata di PDDiktinya belum dilaporkan, kan nanti tidak akan dapat data yang bagus seperti itu. Tapi kami berharap dengan link nanti yang dikirim lewat surat, itu juga cepat terrealisasi di input Google Form-nya. Karena apa? Itu juga yang akan bisa cair anggaran buat kegiatan kita, Bu. Biar kita nanti bikin kegiatan di TW2 seperti itu. Tapi ya, kalau saya sebagai orang data, bagusnya yang dikirim itu juga yang memang kita ketahui dan kita input di aplikasi yang kita miliki, yang kementerian sahkan seperti itu. Cukup jelas, Bu? Ada pertanyaan lagi? Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama, Ibu. Ada lagi? Silakan. Bertanya, Pak. Silakan. Baik. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan saya Firdaus dari ini, Pak. Bisa dikecilin volumenya, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, Pak. Jadi ini Pak Hendri, tadi sudah dijelaskan dari IKU 1 sampai IKU 8, itu kan ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk sebagai patokan untuk laporan di dashboard itu, seperti praktisi mengajar ataupun mahasiswa yang mengikuti kampus Merdeka Belajar. Gini Pak Henry, kalau seandainya dimulai misalnya laporannya di 2022 genap dan sampai ke 2023 ganjil, seandainya yang 2022 genap dan 2023 ganjil ini sekarang sudah tutup dan laporan kita ada yang tertinggal, itu bagaimana solusinya, Pak Henry? Seperti praktisi mengajar di 2022 genap belum kita laporkan karena belum tahu atau belum mempelajari. Kemudian di 2023 ganjil sekarang pun sudah tutup gitu, dan masih ada laporan soal praktisi mengajar dan Merdeka Belajar belum kita laporkan. Itu bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Firdaus. Saya jawab langsung ya. Untuk 2020 genap, 22 genap itu boleh diajukan pembukaan periode IP2. Tapi untuk pembukaan periode 2023 ganjil, kita nggak bisa langsung buka, di hold dulu. Karena baru tutup. Buat apa ada penutupan kalau langsung dibuka? Nah, jadi 2023 ganjil sebagai punishment, Bapak Ibu belum bisa kita buka.
kemungkinan kita kebijakan pimpinan dan dari kementerian minimal 1 bulan itu minimal Pak. Jadi ya terpaksa Bapak tidak memiliki nilai yang di 23 ganjil. Karena kita punya jadwal pelaporan yang memang nggak bisa langsung buka. Kita sesuai dengan arahan dari kementerian, untuk yang baru ditutup tidak bisa langsung dibuka seperti itu. Penjelasannya untuk 20 genap silakan ajukan pembukaan periode tipe 2. Silakan Pak. Terima kasih Pak Hendri. Silakan. Ada yang lain? Izin tanya Pak Hendri. Silakan Bu. Ana Maria dari Akademi Kesehatan Jompaul 2 Pekanbaru. Pak, kami sudah membuat role akun pimpinan PT, tetapi di web IKU Kemdikbud nggak bisa login dengan akun tersebut. Kita belum bisa login ke aplikasi IKU. Ada solusi Pak? Oh, oke. Tampilan tidak bisa loginnya seperti apa Bu? Kemudian alamat emailnya yang tertulisnya maaf Anda tidak berhak. Oh, verifikasi. Oke. Mana? Situ lah, biar absen dulu. Katakan apa? Oke, siap, saya jawab Bu ya. Pertama, setelah memberikan akses di akun master PDDikti ya Bu ya, dibuatkan untuk admin untuk akun perubahan pimpinan. Coba Ibu cek di email yang didaftarkan Bu, masuk ke emailnya, klik verifikasi atau link yang ada di email tersebut. Jadi saya cek di email ya. Ya, email yang didaftarkan, Ibu masuk, nanti verifikasi atau klik link yang ada di situ, biar aktif dari akunnya. Nanti kalau juga memang tidak bisa, Ibu boleh lapor ke kita, di mana laporan atau kita lakukan pendaftaran ulang atau kita periksa laporan errornya. Oke, baik. Nanti sebentar kami akan cek email, kalau tidak juga kami akan lapor ya Pak Hendri. Terima kasih Pak solusinya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Siapa dulu? Dari WIB Pak. Dari WIB, silakan Bu. Ya, perkenalkan Pak, saya Ridayati Farid dari WIB. Saya dalam hal ini berkaitan dengan data tracer study Pak. Bertanya, nah ini kan tracer study saat ini kita kemarin kita baru tahu bahwa ternyata ada perubahan isian data, kemudian akun juga berubah, yang tadinya akun masuk akun nama sekarang pakai akses akun turunan dari akun identity kalau nggak salah gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya Pak, ini kami melihat ada perubahan data yang disubmit yang tadi saya lihat di slide Bapak masih ada berkaitan dengan IKU 1.5.2 tadi terkait dengan masa tunggu lulusan mendapat pekerjaan pertama. Nah, sementara saat ini data itu tidak lagi diminta di format yang baru dan itu tidak disosialisasikan kepada perguruan tinggi. Nah, barangkali ini mungkin ada penyambung tangan lah atau penyambung pesan kami dari perguruan tinggi, karena ini cukup di grup tracer study yang saya ikuti, kami cukup resah karena perubahan seperti ini tidak disampaikan Pak. Gitu. Perubahannya data yang mana yang sekarang diterima Bu? Sekarang format Excel yang baru itu yang ada di website tracer study yang terbaru sekarang, itu tidak ada data tentang masa tunggu yang tentang pertanyaan F504 sama F506. Itu tentang masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan. Itu tidak ada lagi. Jadi inginnya 105 ya, berapa? 1.5.2 tadi saya lihat masih ada di slide presentasi Bapak. Oke. Namun di format Excel yang terbaru, pertanyaan mengenai masa tunggu lulusan itu tidak ada lagi Pak. Kalau nggak salah kodenya F504. Itu hilang dan tidak ada di Excel yang terbaru yang harus disubmit. Dan kita kan akan sesuaikan. Kami sih di perguruan tinggi tetap meminta data itu untuk pelacakan. Namun ini kan tidak tercatat lagi datanya per yang sekarang yang harus kami. Berarti kita pertanyakan nanti formatnya Bu ya, nggak sesuai. Iya, itu sebenarnya maunya gimana, dan mungkin kalau ada perubahan mohon ditanyakan Pak. Mohon diizin disampaikan bahwa kami perguruan tinggi disosialisasikan. Termasuk format yang terbaru nggak ada sih Bu. Ini saya lihat format terbaru emang nggak ada itu. Iya, itu kan kami cukup
baru tahu ketika Iya. kami akan submit Pak. Jadi tidak ada sama sekali sosial. Sama satu lagi, sistem tracer study itu data itu sering banget dianggap error. Kami sudah ikutin sesuai dengan misalnya terdeteksi error sekarang tentang pengisian kolom kota, kode kota dan seperti itu. kota, Terus ya. kami perbaiki, nanti muncul lagi error yang lain, misalnya format tanggal studi lanjutnya alumni harusnya sesuai ini. Sudah kami lakukan tapi masih saja ada kesalahan. Maksudnya ini mungkin kami sebenarnya cara pengisian yang membuat kami memang benar-benar terlambat ya. Iya Pak. Jadi terus terang saya biasanya kami paling tidak itu akhir tahun atau selambat-lambatnya di awal Januari itu sudah submit Pak. Jadi kalau saya sih paling sering ya. Iya Pak. Jadi kalau kami sih kami seringnya di akhir tahun tuh pokoknya Desember atau awal Januari selambat-lambatnya udah submit. Tapi karena prosesnya seperti ini jadinya ada keterlambatan dan sampai saat ini masih aja terdeteksi ada errornya. Jadi terus terang ini menyulitkan kami Pak. Jadi bukan karena kami tidak mau submit gitu ya. Jadi mohon Pak ada mungkin dibantulah kami perguruan tinggi yang kebingungan ini berkaitan dengan data, padahal sebenarnya kami sudah punya datanya, tapi mau submit aja susah banget Pak gitu. Oke, berarti itu sih Pak. Data masa tunggu ya? Iya, data masa tunggu sebenarnya itu sebenarnya masih diperlukan apa enggak ya? Karena saya lihat tadi ternyata di slide Bapak masih ada 1.5.2. Iya, itu di titik terbaru kemarin disampaikan. Kemarin juga dipraktekkan Bu langsung oleh orangnya di menu tracer nanti. Selama ini juga kita nggak tahu menunya seperti itu, karena di format itu memang intinya format itu diunduh sesuai yang ada di web, nanti diupload di situ. Saya pun nggak bisa bilang sekarang isi saja sesuai format Bu, nanti saya konfirmasi, saya tanya dulu. Dan masalah error juga nanti saya sampaikan Bu. Kebetulan iya Pak, minta tolong Pak. Errornya sebenarnya kami cara mengcleaning, kan kami akan proses cleaning data juga, ngecek apakah sesuai, tapi sebenarnya caranya gimana sih biar kami tuh sekali upload tuh udah benar gitu. Dengan grup tracer tadi LLDT atau kementerian? Saya kebetulan karena UIB beberapa kali mendapatkan bantuan tracer study, jadi kita tuh ada grupnya Pak, masih sampai kan ada grup sekarang. Tadi oke. Iya, jadi karena saya masih tergabung di situ, jadi kami perguruan tinggi dari yang dapat sebelum ini masih saling ada komunikasi, saling nanya, ini punya pengalaman nggak ya, tolong share pengalamannya, tipsnya gimana, oh coba cek yang ini. Jadi kami antar kami saja yang saling komunikasi di situ, tapi dari pusat tidak ada yang merespon. Jadi antar kami aja saling berbagi pengalaman Pak jadinya. Nah, mungkin itu aja Pak. Terima kasih Ibu Ida. Iya, terima kasih ya Pak. Untuk informasi buat Bapak Ibu pimpinan, di tracer tadi itu selalu ada juga dana hibah ya Bu ya. Dana hibah. Iya Pak, tapi udah nggak ada lagi sekarang. Ya, sebetulnya nanti ada lagi. Jadi dari data hibah yang sudah di submit di aplikasi tracer tadi. Itu dana hibah itu keluar waktu pertama launching web tracer tadi ya Bu, kalau tidak salah. Yang sering saya dapatnya informasi malah kampus-kampus besar yang sering dapat dana hibah. Jadi Bapak Ibu unsur pimpinan ngisi tracer tadi itu untuk semua perguruan tinggi bagusnya. Jadi disitulah ada gambaran dari kementerian apakah ada dana hibah atau anggaran yang bisa dikucurkan. Terima kasih Ibu, bisa jadi catatan, nanti saya langsung WA ke teman-teman di kementerian yang masalah format. Terima kasih Pak, besar harapannya ada yang disampaikan ke kami Pak, biar clear. Terima kasih. Terima kasih Ibu, silakan. Salam. Ada yang lain? Pak, Assalamualaikum. Silakan. Ada masih lagi dari Pak Eri nanti sedikit tentang info terkait dosen Pak Hendri. Oke, berarti Iko dosen disampaikan dulu atau yang tanya dulu? Kita boleh beberapa pertanyaan Pertanyaan dulu ya. Atau dua lagi. Oke, siapa? Tunjuk aja yang mana. Izin Bapak dari Teknik Abdi Bapak. Abdi, silakan Bu. Buka aja. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal Bapak yang saya ingin pertanyakan. Yang pertama adalah mengenai pengisian IKU 2 Bapak. Untuk IKU 2 ini untuk mahasiswa yang berkegiatan MBKM di luar perguruan tinggi. Nah, di sini Bapak kan kita nanti menginputkan nilai dan mata kuliahnya itu melalui PD Dikti. Kemudian kita juga menggunakan sistem informasi akademik yang itu nanti akan ditembakkan ke Neofeeder dan ke PD Dikti. Apakah nanti tidak akan ada double nilai gitu Pak, yang tercantum di PD Dikti gitu Pak? Kita input secara manual,
atau kita disiadak saja gitu Pak, karena mahasiswa hanya ngisi KRS-nya di sistem informasi akademik gitu Pak. Oke. Nah, itu yang saya yang pertama itu yang saya ragukan. Izin satu lagi Pak, untuk akun master kami kemarin sudah memasukkan 2 kali, juga sudah menghubungi di PD Dikti, tapi sampai hari ini email balasannya belum masuk gitu Pak. Itu izin bantuannya. Akun master ya. Oke, terima kasih. Ya, akun master Pak. Terima kasih Pak. Dari STQ mana Bu? Ya, Yayasan Abdi Pendidikan Pak. Iya, saya ke Abdi Pak. Oke, pertanyaan pertama menembak data MBKM. Saya kasih garis besarnya Bu ya. Sebenarnya kalau dengan siakatnya yang memang menggunakan web service-nya sesuai jalurnya, tabelnya itu tidak akan terjadi double. Tapi inti dari melaporkan MBKM ataupun mahasiswa belajar di luar prodi, intinya pertama di status aktifnya itu sebagai kampus merdeka. Itu yang pertama paling inti. Dibuat dulu statusnya, kemudian dia mau ambil jenis laporannya di mana. Apakah dia yang ada di konversi kah, ataukah ada yang di aktivitas mahasiswa. Jadi ada beberapa yang dilaporkan, ada yang dilaporkannya di aktivitas mahasiswa yang dengan jenisnya kegiatannya pertukaran pelajar misalnya. Tetapi di aktivitas kuliah mahasiswanya itu harus status kampus merdeka. Itu intinya Bu. Mau input manual atau dari sistem siakan. Jadi sistem siakannya berarti yang pertama waktu melaporkan aktifnya bukan sebagai reguler biasa, tapi sebagai kampus merdeka. Baru pilihan keduanya jenisnya apa, pertukaran pelajar kah, apakah pertukaran pelajar internal kah, atau ke keluar kampus, seperti itu Bu. Insya Allah tidak akan terjadi double. Masalah akun master nanti kita sampaikan ke pimpinan ya. Nanti dicek kembali salah emailnya apakah, karena beberapa waktu lalu untuk validasi di akun master memang ada kendala laporan dari kementerian. Jadi kalau memang ada error kita lihat atau kita sarankan ajukan kembali, nanti dihubungi oleh yang bertanggung jawab terhadap akun master Ibu. Dan sedikit pendidikan. Oke Bu ya. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Salam. Ada lagi atau lanjut ke materi IKU tentang dosen? Izin Pak, masih bisa bertanya Pak? Silakan Pak. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Izin Pak. Silakan. Oke, silakan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep dari Univ Awal Bros. Izin Pak Yandi, ada 3 pertanyaan yang mau saya sampaikan. Yang pertama terkait IKU 1 Pak. Nah, IKU 1 di PT kami ini masih kosong, tapi di data raw untuk lulusan 2022 kami cek itu tracingnya sudah 26% dari total lulusan. Barangkali bisa bantu di cross check di mana salahnya Pak. Itu untuk IKU 1. Untuk IKU 3 Pak terkait praktisi mengajar, untuk pendaftaran dosen praktisi itu kan masih tutup ya Pak. Nah, untuk kita sebagai admin PT atau operator PT, untuk akun koor PT-nya itu kita bisa create di admin master, akun master PD Dikti, atau mengajukan terpisah Pak untuk akun koor PT-nya terkait. Untuk akun apa Pak? Apa izin Pak? Untuk akun apa? Koordinator PT Pak untuk praktisi mengajar. Jadi supaya kita bisa itu di sister ya? Di sister ya? Bukan Pak, di praktisi mengajar itu Pak, supaya kita bisa melihat dosen-dosen praktisi yang memang mengajukan pengajuan mengajar di kampus kita gitu Pak. Oke, untuk akun praktisi ya? Ya, akun praktisi. Di akun master ada nggak menu itu? Kalau dilihat di role-nya itu tidak ada kami lihat Pak untuk akun koor. Tapi kalau dilihat panduan memang mengajukan terpisah gitu kan. Maksudnya apakah setelah ada akun master PD Dikti ini kita tetap mengajukan terpisah atau mengajukan role baru di akun master PD Diktinya gitu. Nama websitenya? Seperti .kemdikbud ya? Iya, praktisi. Praktisi ya? Oh iya, praktisi. Ya, praktisi. Praktisi ada jadwalnya mendaftarnya Pak. Saya kemarin juga nanya, saya mau daftar juga tadinya. Sekarang lagi nggak ada jadwalnya, jadi memang nggak bisa. Jadi praktisi itu ada jadwal pendaftaran akunnya. Saya jawab dulu yang pertama ya. Untuk IKU 1, saya tanya dulu kepada Bapak, apakah Bapak udah upload datanya di tracer tadi? Jika dilihat di data raw dashboard IKU itu 26% Pak. Cuman kalau untuk di data tracer, di admin tracernya Pak ya? Iya, admin tracer saya udah pernah upload belum?
Oh gitu Pak ya. Nah, jadi Oke, pertama mungkin gini nanti. Bu, saya jelaskan ya. Untuk awal bros, dia kenapa data raw-nya itu ada? Karena itu ngambilnya data dari PDDikti. Yes. Data di PDDikti Bapak itu udah ada orang mahasiswa yang berstatus lulus, sudah Bapak laporkan di tahun 2023 seperti itu. Itulah yang dihitung, yang tampil angkanya. Jadi penilaiannya adalah penggabungan atau yang sudah disubmit di website Treasury. Saya pastikan dulu Bapak apakah adminnya sudah upload yang format Excel itu. Kalau ada nanti akan keluar hasil nilainya seperti itu, Pak. Jadi di Juknis itu ada perhitungan antara yang dilaporkan dengan Treasury tadi, dikombin atau dilihat juga data lulusan yang ada di PDDikti. Biasanya nanti diambil salah satu sih, cuman nih karena mungkin belum, Bapak dikategorikan tidak keluar hasil nilai. Seperti itu Pak. Oke ya Pak. Untuk praktisi itu ada jadwalnya Pak. Sekarang sudah nggak buka. Sempat saya juga kemarin nanya, karena juga saya ingin salah satunya jadi praktisi. Jadi kalau jadi praktisi itu kita mendaftar dulu di situ untuk melaporkannya. Tapi kalau Bapak Ibu punya dosen NUP, tapi NUP-nya baru nih, bukan dari NIDN, dia waktu mengajukannya boleh dipilih sebagai profesi, praktisi atau NIDK. Jadi kan ada jenis pekerja, jenis dosennya tuh dilaporkan sebagai praktisi. Nanti itu akan terhitung. Tapi di website praktisi itu kan banyak menu-menunya yang Bapak Ibu bisa dikelola seperti itu Pak. Oke ya Pak ya, cukup jelas Pak ya. Ya Pak. Yang terakhir, izin Pak, untuk ikut 7-nya Pak. Tadi ada 3 pertanyaan. Nah untuk ikut 7 Pak terkait apa tadi Pak, PBL dan CBL Pak, itu kan memang kita laporkan di semester awal Pak ya, sebelum checkpoint 1. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ada minimal persentase Pak dari total keseluruhan mata kuliah di PT itu ada, berapa Pak, yang ada Pak, berapa persen? Ada. Di Juknisnya ada kalau nggak salah 50% atau berapa, saya juga lupa. Tidak kalau dibaca izin Pak, kalau dibaca di Juknis itu yang 50% itu dari total mata kuliah yang memang dikategorikan CBL dan BBL gitu. Ya itu yang saya kemarin dipaparkan juga itu Pak, 50% itu. Berarti 50% itu dari total jumlah mata kuliah di semester aktif Pak ya? Iya, di semester tersebut berarti kalau minimal 50% tentu itu yang masuk dikategorikan nilainya Pak. Jadi itu bagusnya di penyusunan RPS Bapak Ibu yang harus dirancangkan di awal kan Bu Pak. Nah disitulah akan dirancangkan dan itu pun yang dilaporkan di Neofeeder. Selama ini kan Neofeeder nggak pernah juga ditembuskan ke admin gitu kan untuk melaporkannya. Yang penting kita punya kurikulum, punya RPS tersendiri. Jadi sekarang aplikasi Neofeeder itu juga mengakomodir itu seperti itu Pak. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Mau lanjut ke Pak Eri dulu ya Pak Jari. Silakan nanti pertanyaan berikutnya boleh nanti. Bagusnya Pak Eri sampaikan materi berikutnya. Terima kasih Pak Henry atas materi yang disampaikan. Ini ada informasi sedikit terkait update tentang aturan dosen atau Iya Pak Jerry. Aturan baru tentang karir dosen Bapak Ibu dari Pak Eri Suryadi bagian teknik. Pak Eri udah halo. Pak Eri sedikit, Pak Jerry sedikit ya. Makasih Henry ya sudah menjelaskan tentang IKU. Saya menarik tadi banyak pertanyaan yang disampaikan, namun memang keterbatasan waktu. Pertanyaan Bapak Ibu mungkin bisa dimasukkan, ditulis di kolom chat aja. Karena memang sekarang ini Kementerian Dikbudristek itu lebih sekarang gencar terkait dengan transformasi pendidikan tinggi, baik tentang IKU, tentang dosen, dan tentang akreditasi. Nah, pada kesempatan ini kami juga ya Jerry ya sebentar nanti Jerry sampaikan ke Pak Eri juga untuk menyampaikan sedikit materi terkait dengan karir dosen. Karena beberapa waktu yang lalu kami juga sudah mengeluarkan surat terkait dengan layanan BKD, kenaikan jabatan dosen non-PNS, dan kebutuhan pemadanan data. Namun sebelumnya izinkan juga saya menyampaikan terkait dengan himbauan dari Ban PT dan Direktorat Kelembagaan bahwa kita masih diberikan kesempatan sampai tanggal 31 Mei 2024 bagi perguruan tinggi swasta yang ada di lingkungan LDT 10 dan 17
yang belum memiliki akreditasi institusi. Belum memiliki akreditasi institusi ya. Belum dan tidak terakreditasi, sehingga kami minggu besok itu LDT wilayah 10 akan melakukan kegiatan pendampingan kepada beberapa PTS baik di Sumbar dan Jambi, dan insya Allah ini akan kami teruskan juga kami lakukan di wilayah Riau dan Kepri, karena izin untuk 17 karena memang kalemnya masih satu ya, walaupun saya PLT di sana, tata kelolanya masih di bawah pendampingan dari LDT 10. Dan himbauan dari Ban PT seperti terkait dengan akreditasi ini Bapak dan Ibu, bahwa bagi perguruan tinggi yang belum melakukan submit LED dan LKPT-nya sampai paling lambat 31 Mei 2024, maka RLDikti disarankan atau diminta untuk mengeluarkan surat rekomendasi penutupan perguruan tingginya. Nah, untuk itu kami dari LDikti 10, kalau kita petakan Bapak dan Ibu, dari LDikti 10 masih ada 29 PTS yang belum memiliki akreditasi institusi. Untuk LLDikti 17 itu masih memiliki 41 PTS yang belum memiliki akreditasi institusi. Totalnya sebanyak 60. Kalau kita belum bisa ya, misalnya 218 PTS ini, jadi ada 60 PTS di lingkungan LDT 10 yang ternyata perguruan tingginya belum memiliki akreditasi institusi. Nah, ini PR berat bagi kita semua Bapak Ibu. Saya dan kita semua tidak ingin ada surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh LDikti untuk menutup atau merekomendasikan bahwa perguruan tinggi tersebut itu ditutup. Ini mungkin karena ada penggabungan penyatuan segala macam, dan juga ada perguruan tinggi non-operasional yang ada di 2 LDT 10 dan 17. Maka pada kesempatan ini kami himbau juga kepada Bapak dan Ibu yang masih mungkin belum akreditasi institusinya belum ada, tolong submit segera sebelum tanggal 31 Mei. Karena sekarang kami pun dipantau oleh kementerian, saya sebagai kalem setiap per 3 bulan itu ditayangkan nilai rapor kalem masing-masing. Dan kita ternyata untuk akreditasi institusi cukup besar angkanya, 60 PTS, 29 di 10 dan 41 di 17. Dan minggu besok kita secara maraton ini Bapak dan Ibu untuk melakukan pendampingan bagi PTS yang mungkin sudah menyusun borangnya, dan target kita adalah langsung submit pada saat kita melakukan pendampingan. Mungkin masih banyak Bapak Ibu yang mungkin perguruan tingginya yang mungkin penggabungan, tolong segera dilakukan submit, karena seperti yang saya sampaikan tadi, Ban PT ini selalu dalam himbauannya dan kelembagaan menyampaikan pasca 31 Mei itu data itu sudah bersih-bersih Bapak Ibu, PDDikti, karena sekarang PDDikti juga menjadi acuan rujukan untuk pendistribusian kuota KIPKA. Jadi banyak sekali transformasi pendidikan tinggi yang dikeluarkan oleh kementerian saat ini, termasuk juga terkait dengan dosen. Dan pada kesempatan ini kami sedikit mengambil waktu Bapak dan Ibu, waktu dari pemaparan IKU, kami minta Pak Eri yang juga kemarin bersama saya sudah 2 kali dipanggil baik lewat Zoom maupun luring ke kementerian terkait dengan transformasi pendidikan tinggi terkait dengan dosen. Ini Pak Eri sudah standby ya? Sudah ya? Oke, silakan Pak Eri. Mungkin selanjutnya Pak Zeri yang mandu ya. Makasih. Baik Bu, baik. Terima kasih Bu. Baik, Pak Eri sudah on kamera. Oke. Kita langsung saja. Pak Eri, silakan waktu dan Pak Eri persilakan. Terima kasih Pak Jerry. Izin Bapak Ibu semua, mungkin sedikit berbeda dengan tema kita hari ini. Namun ini informasi yang cukup perlu kita berikan kepada Bapak Ibu terkait dengan layanan BKD, kenaikan jabatan dosen non-PNS, dan kebutuhan pemadanan. Tanggal 5 kemarin kami telah menyampaikan melalui web LDikti wilayah 10 sehubungan dengan surat dari kementerian juga yang masuk ke kami di tanggal 3 dan di surat untuk tanggal 2 yang nomor 451 EDT 0401 dari Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang hal tadi,
Jadi ada beberapa hal yang perlu kami ulang lagi penjelasannya karena banyak yang masuk informasi ke kami tentang menaikkan tersebut. Itu yang pertama tentang adanya lini masa akhir layanan pengumpulan BKD semester ganjil. Jadi di sini di surat kita batasi sampai 31 Mei 2024 itu sesuai dengan surat dari kementerian. Namun kami tidak buka semuanya ya, semua LDT, semua PTS yang kami buka untuk pengumpulan BKD ini. Kami buka jika ada permintaan dari PT tersebut, jikalau memang ada perbaikan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mungkin pimpinan yang dari dosen-dosennya yang belum melengkapi, masih dikasih waktu sampai 31 Mei 2024 untuk melengkapi BKD semester ganjilnya. Tolong silakan hubungi ke Pak Arifta Surya yang sebagai operator BKD di tempat kami di Diktendik. Kemudian untuk dari lini masa akhir layanan kenaikan jabatan bagi dosen non-PNS, bagi layanan kenaikan jabatan fungsional asisten ahli dan lektor yang kita di LDT 10 ada melalui aplikasi PAK online. Untuk mulai kemarin kita sudah close ya pendaftaran baru kenaikan jabatan fungsionalnya, karena sesuai dengan surat dari kementerian juga kita akan mulai untuk melakukan penilaian. Jadi mohon maaf Bapak Ibu semua, mungkin banyak yang bertanya termasuk pimpinan perguruan tinggi, kenapa masih status usulan dosen-dosen mereka masih di pimpinan juga, belum sampai penilaian. Sedikit informasi bahwasanya dari mulai Januari kami sudah mulai melakukan seperti biasa melakukan sidang untuk kenaikan jabatan fungsional, namun kami ada sedikit terkendala dengan izin dari pusat, itu terutama dari Kementerian Keuangan tentang pembayaran untuk asesor, termasuk juga dari Dikti tentang belumnya ada izin bahwasanya kami boleh melakukan sidang untuk kenaikan jabatan fungsional khusus untuk AA sampai lektor. Sehingga baru mulai bulan inilah kami akan melakukan penyebaran kepada asesor untuk melakukan penilaian kenaikan jabatan fungsional bagi dosen di asisten ahli dan lektor. Kami akan usahakan semuanya yang terkumpul mulai di Januari sampai bulan April ya, dan awal Mei 2024 ini bisa kita selesaikan semuanya. Dan itu memang ada sedikit perubahan mekanisme yang dahulunya tahun sebelumnya itu melalui sidang PAK. Kalau saat sekarang ini ada sedikit perubahan, yaitu masing-masing asesor melakukan penilaian di akun mereka masing-masing. Namun hasil akhir nanti kita akan rembukan bersama di LDikti wilayah 10 melalui tim PAK tim PAK di LDikti 10. Kemudian khusus untuk lektor kepala guru besar, ini dari pusat sendiri yang membatasi bahwasanya hari kemarin lah terakhir usulan khusus untuk perbaikan atau revisi yang bisa dilakukan penilaian lanjutannya sampai keluar hasilnya. Hasilnya kita harapkan bisa lolos sesuai dengan usulan jabatan kenaikan jabatannya. Namun bagi usulan baru, artinya baru masuk di awal Januari atau plotting terakhir, itu sampai hari ini butuh usulan baru sesuai dengan surat tidak bisa dilanjutkan. Orang pusat tidak akan melanjutkan penilaian, mereka akan membuat di surat tadi prosesnya akan dilanjutkan di bulan Juli. Di sini kita tidak dapat informasi di surat apakah tetap masih melalui PAK Dikti, aplikasi PAK Dikti, ataukah seperti isu yang mereka sampaikan juga melalui Zoom bersama kami, adanya melalui aplikasi Sister. Namun Bapak Ibu sendiri kan bisa memeriksa bahwasanya di aplikasi Sister itu belum ada muncul fitur untuk kenaikan jabatan fungsional, baik itu dari AH sampai ke guru besar. Kita berharap saja untuk revisi-revisi yang telah kita usahakan
kemarin ya sampai jam 12 malam, yang bagi yang belum juga ada sampai yang nelpon kami tengah malam untuk perbaikannya, kita usahakan sampai terakhir. Semoga semuanya bisa lolos. Bagi yang tidak lolos kemungkinan di bulan Juli akan dilanjutkan. Mekanismenya kita sama-sama menunggu seperti apa. Bagi yang telah masuk melalui PAK Dikti, baik itu melalui operator turunan maupun langsung ke kami dan telah kami submit dengan status bisa dilihat di selancar PAK itu telah divalidasi oleh Pak Operator. Artinya itu tidak akan bisa dilanjutkan atau tidak akan dilanjutkan oleh Dikti Pusat Sumber Daya untuk proses ke plotting atau penilaian. Artinya tidak akan diserahkan ke reviewer untuk dilakukan penilaian. Yang hanya diserahkan adalah hasil klarifikasi dosen-dosen yang telah dinilai sebelumnya namun ada perbaikan. Semoga di bulan Juli ini akan ada titik terang seperti apakah proses penilaian usulan dari jabatan fungsional kita. Kemudian yang terakhir itu tentang pemadanan data di Sister, itu jadi sesuai bidang ilmu di masing-masing dosen tadi. Rumpun ilmu telah kami berikan di link tadi, di link web LDikti, aturan-aturan kita rumpun ilmunya di bagian mana di masing-masing dosen. Namun kami sendiri telah mencoba meminjam akun beberapa dosen, akun Sister ya, untuk mengikuti sesuai petunjuk yang disampaikan di surat dari kementerian. Memang belum muncul fitur untuk pemadanan rumpun ilmu ini. Semoga dalam waktu dekat itu setelah bisa dibuka, karena batas waktunya cukup lama ya, mulai dari bulan Mei sampai bulan Desember. Dan Bapak Ibu memohon dipantau juga informasi terbaru dari kami di web LDikti 10, maupun kalau misalkan itu seperti kasus yang terbaru ini suratnya datang terlalu singkat dengan waktu yang sangat padat, kami biasanya memberikan informasi bulat-bulat surat dari kementerian melalui WAG atau WA-nya grup di operator, baik operator Sindos maupun operator Sister. Itu biasanya atau operator atau melalui WA grup dari dosen-dosen yang kami masuk sebagai masuk sebagai grup di sana. Kira-kira demikian Bapak Ibu, semoga ini sedikit bisa memberikan pencerahan terkait ke depannya kenaikan jabatan fungsional Bapak Ibu semua, dan sedikit sebagai informasi kemungkinan kita akan tetap melaksanakan sidang ini untuk terakhir kali bulan Mei, dan mohon maaf PAK online memang kita tutup sampai bulan Juli informasi lanjutan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan mungkin masih bisa ya Pak Jerry ya, waktu sedikit. Oke, boleh. Kalau ada pertanyaan silakan ke Pak Eri, ditunggu. Silakan resen. Ini karena resennya ada yang sebelumnya juga Pak Eri. Lebih baik dulu kan yang Pak Eri dulu aja deh. Siapa yang mana untuk Pak Eri karena materinya masih silakan. Yang mau nanya Pak Eri bagusnya di kolom chat ya, biar gampang. Nah ini ya, atau resen. Sedikit Pak Eri mungkin ya, karena ini terkait dengan ini PTS LDikti 10 dan 17, mungkin banyak sekali teman-teman pimpinan PTS bagaimana dalam proses kenaikan pangkat pihak online yang tolong yang lain diangkut dulu sebentar. Dosen-dosen yang berada di PTS wilayah 17. Ini kita kemarin juga mungkin suratnya kita kirimkan juga Pak Eri, surat edaran yang baru kita keluarkan di tanggal 5 Mei kemarin, kita alamatkan juga kepada PTS di LDikti 17. Karena informasinya mungkin terputus ya nih, karena ini memang baru.
Mungkin pada kesempatan ini Pak Eri bisa menyampaikan bahwa untuk proses PAK kenaikan pangkat dosen mungkin sampai sistemnya terbentuk ya, ini masih kita handle di LIT 17. Sembari kita melakukan pendampingan kepada teman-teman SDM yang ada di LIT 17 yang saat ini juga bergabung bersama kita. Mungkin demikian ya Pak Eri ya. Ya, iya Bu. Di sistem kami di akun PAK Dikti sendiri maupun di sister untuk belum ada pemisahan antara LDikti 10 dan LDikti 17. Jadi yang perguruan tinggi swasta yang ada di Riau dan Kepulauan Riau masih masuk di dalam akun kami sebagai akun operator LDikti wilayah 10. Jadi Bapak Ibu insya Allah masih tetap tenang ya, karena kami di LDikti 10 masih ditugaskan untuk menghandle semua aktivitas seperti biasa untuk kenaikan jabatan fungsional di Diktendik, Bapak Ibu semua. Oke, makasih Pak Eri. Ya. Baik, pertanyaan. Baik Bapak Ibu, silakan yang untuk mengajukan pertanyaan terkait yang disampaikan oleh Pak Heri Suryadi. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Izin Pak Geri. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, salam, silakan Bu. Ya, oke. Baik, saya Febriani dari Unitas Padang. Saya mau tanya ke Pak Eri, karena kan saya sedang mengusulkan jabatan fungsional ke Lektor Kepala 4C. Cuman di Selancar statusnya itu adalah usulan sudah dinilai pada periode 7 sampai 13 Desember. Ini artinya saya tidak termasuk untuk yang di 30 Juni ya Pak Eri ya? Atau gimana Pak Eri? Ini Bu termasuk kategori yang revisi Bu. Oh, revisi ya? Ya, semoga itu ada beberapa dosen yang yang kami usulkan kemarin yang statusnya mirip sama Ibu. Ya. Dan itu kan artinya Ibu sudah di-plotting, Bu? Ya, sudah. Sudah di-plotting, cuman hasilnya belum jelas apakah lolos apa tidak lolos. Informasi penolakan pun tidak ada sampai, kan? Ya, benar. Jadi tetap diproses. Kami pun tidak tahu sampai sejauh mana usulan-usulan yang alasan seperti yang disampaikan di sistem seperti yang Ibu lihat tadi. Iya. Kita harapkan ada semacam bersih-bersih di Dikti sehingga semua yang masuk lolos semua. Iya, mudah-mudahan karena itu kan harapan kita. Karena saya sudah dinilai kan sampai periode Desember. Tadi kan Pak Eri nyampaikan yang diulang itu kan dari yang Januari diusulkan gitu kan. Saya berdoa juga mudah-mudahan itu lolos di revisi pertama gitu kan. Kalau yang pengalaman kami biasanya yang seperti Ibu ini biasanya lolos saja Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan gitu kan. Ada satu lagi yang saya tanyakan, karena ada dosen saya yang belum ngisi BKD. Nah, ini bisa karena dia sudah lihat, karena itu belum bisa dientrikan. Ya, silakan hubungi nanti Bu, bersurat ke kami. Nanti Pak Arif yang akan membukanya nanti. Khusus bikin surat ya Pak Eri ya? Ya, khusus untuk Unitas. Bagi Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi yang lain, kalau memang ada dosen yang terkendala sama seperti Ibu Febriani ini, silakan hubungi kami. Nanti kami akan buka khusus untuk per masing-masing perguruan tinggi. Kalau buka semuanya takutnya kacau database di sistemnya Bu. Ya, terima kasih Pak Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febriani. Selanjutnya, apakah masih ada yang bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan kolom chat Pak Henry terkait IKU tadi. Apakah Pak Henry langsung baca atau saya bacakan? Di saya belum muncul chatnya. Dibacakan boleh Pak? Ini karena pertanyaannya banyak Bapak Ibu ya. Mungkin kita coba beberapa kalau mau mengingat waktu. Satu dari Pak Agus, Universitas Dinamika Bangsa. Izin bertanya Pak, untuk klaim IKU 2 sudah dilaporkan ke FIDA, tapi IKU 2 PT kami masih kosong.
apa namanya? PT-nya? Unama. Adi Bangsa apa? Dinamika Bangsa. Nanti besok. Dina Bangsa IKU 2 ya? IKU 2. Keduanya udah dilaporkan kayak ke laporan. IKU Dinamika Bangsa. Oke, saya bantu jawab ya. Dilihat di data raw belum ada Pak Agus ya. Bagus ya. Untuk aktivitas kuliah mahasiswanya, apakah sudah kampus Merdeka dibuatnya bagus? Ya, dan yang dibilang sudah tuh yang di menu apa yang sudah dilaporkan di sini? Gimana Pak Agus? Silakan open mic. Izin Pak. Izin Pak. Silakan. Izin Pak. Ya silakan Pak. Di bagian aktivitas kuliahnya sudah saya input itu Pak. Udah dipilih waktu bikin KRS atau apa ya, waktu pertama nginput aktivitas itu kampus Merdeka, udah dibuat kampus Merdeka. Status mahasiswanya kampus Merdeka ya Pak. Oke, terus yang belum terbaca itu tentang apa? MBKM internal, eksternal atau prestasi? Yang ikut MBKM-nya program untuk apa? Yang untuk di aktivitas kuliahnya kami pilih yang studi independen, proyek independen Pak. Proyek independen itu kategorinya apa tuh? Magang atau prestasi? Di sini pilihannya studi proyek independen kampus Merdeka Pak. Yang di menu apa tuh Pak? Di menu aktivitas? Di menu yang aktivitas mahasiswa. Aktivitas mahasiswa ya, di menu terakhir ya? Iya. Independen ya, independen masuknya ke prestasi mandiri ya, bukan. Di MBKM ya. Di sini menunya yang ada kan MBKM internal, ya internal, eksternal, inbound dan prestasi mandiri. Nah, yang apa tadi? Independen itu masuknya kemana nih? Karena yang di data raw IKO 2 adanya adalah mahasiswa internal, eksternal, inbound, prestasi mandiri, prestasi Kemdikbud, karya mahasiswa, dan sertifikat internasional mahasiswa. Nah, yang ini harusnya kategorinya prestasi mandiri mahasiswa atau mahasiswa eksternal. Ini kan saya proses nih, emang belum ada datanya Pak. Iya, kami tuh langsung melakukan yang tambah aktivitas mahasiswa MBKM Flagship Pak. Jadi kan di sana kan langsung ada data-data yang, ya kan mahasiswa kami yang ikut MBKM semua langsung ada di datarnya. Langsung kami klaimnya dari situ, dari feedernya. Terus setelah itu di menu aktivitas mahasiswanya tuh kami langsung ubah ke kampus Merdeka. Di aktivitas kuliah AKM-nya, iya. Yang flagship ketemu dulu eksternal, inbound. Jadi kategori saya lihat di menunya tuh mereka. Nilai konversinya sudah ada keluar, Pak? Dia tidak bukan konversi, ini kan aktivitas ya? Dia nilai, ya. Dia nilai konversinya kalau untuk praktek independen itu, apakah mendapatkan hasil nilai tidak, Pak? Kan beda dengan prestasi. Kalau prestasi kan tidak hanya prestasi. Nilainya yang dikonversikan, Pak. Udah diinput di konversinya, Pak? Sudah, Pak. Ya. Oke. Harusnya masuknya ke yang eksternal, Pak ya? Iya, Pak. Boleh nanti dikirimkan screenshotnya ke saya. Kalau memang status mahasiswanya yang fleksibel itu udah kampus Merdeka, terus jenis kegiatan yang sudah dipilih, pembimbingnya ada? Nah, pembimbingnya yang saya belum input, Pak. Ya, berarti kan ini lengkapi data peserta aktivitas dan dosen pembimbing. Di sini keterangannya seperti itu. Terus lengkapi konversi. Coba Bapak lengkapi dulu dosen pembimbingnya, biar menghasilkan nilai. Ya, kayaknya ini mudah-mudahan hanya terlewat gara-gara dosen pembimbing belum diinput, Pak. Jadi kemungkinan gara-gara nih Pak ya. Ya, karena saya lihat kan ada 4 tahap Pak, aktivitas kampus Merdeka, kemudian pilih jenis kegiatannya, kemudian lengkapi data peserta aktivitas dan dosen pembimbing, kemudian lengkapi konversi nilai yang didapatkan dari mahasiswa pada
menu konversi aktivitas mahasiswa. Seperti itu, Pak. Oh iya ya Pak, iya Pak. Terima kasih Pak. Coba itu nanti kita kabari lagi, Pak ya. Iya Pak. Itu. Oke, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Agus. Ya Pak Jerry. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Bu Febiana Kusmawati. Izin bertanya terkait IKU 1, kami sudah menginput data tracer study untuk lulusan 2022 di sistem tracer study, namun hasil IKU nilainya masih 0. Mungkin apakah ada arahan untuk solusinya bagaimana Pak? Silakan Pak Henry. Tahun saya 2022. Iya. Yang dinilai adalah hasil data yang diupload di web tracer tadi dan data status lulus. Saya cek dulu Bapak IKU 1 apa perguruan tingginya? Siapa nama perguruan tingginya? Febiana Kusmawati. Febiana dari mana? Dari Institut Kesehatan Mitra Bunda, Pak. Oh, Mitra Bunda. Kondisi lulus sudah ada. Oh, dia dibuat udah studi lanjut juga ya? Ini udah ada datanya. Kalau institut masuknya akademik apa vokasi ya?